Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG kembali naik 2% lebih ke angka 8.088. Setelah video ini kami juga mengupload dari video pada jam 8 malam nanti menganalisis satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak uptrend dan ternyata investor-investor besar dunia masih masuk mengakumulasi di bulan Oktober ini. Dan di video ini saya coba update satu emiten yang sebelumnya bergerak uptrend saat ini sudah mulai melemah dan ternyata direkturnya masih masuk akumulasi di harga atas. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham CDIA yang hari ini terpantau naik 2% lebih ke harga 1.820. Secara teknikal bisa kita lihat satu minggu terakhir ini CDIA mulai melemah, gagal naik di atas 2.400. Secara candle 2.300 pada resisten juga tidak terkonfirmasi break. Saat ini cara pergerakan malah CDIA sudah turun bawah harga 2.000 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten psikologis. Dan sekarang bisa kita lihat CDIA mencoba untuk bertahan di support 1.800. Dan di bawahnya masih ada support di MA50 di sekitar 1.685. Dan cara pergerakan memang mulai ada tanda-tanda patah tren atau uptrend CDIA. Tapi kalau pemberitaan dengan judul Direktur CDIA masih borong saham saat harga naik. Jadi ternyata direkturnya masih melakukan akumulasi pada tanggal 16 Oktober di sekitar harga 1985 sampai 1995. Jadi masih entry di sekitar harga 2000 ini. Dan jika kita perhatikan di broker summary, pada kenaikan hari ini asing terpantau masih keluar. Satu minggu terakhir asing masih keluar dengan jumlah lumayan besar dan di broker summary juga terpantau kenaikan 2% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya saham CDIA, saat ini menurut saya masih bisa coba di hold selama masih kuat di atas garis MA50. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau the entry saham CDIA, menurut saya sebaiknya wait and see dulu. Lihat apakah minggu ini CDIA masih bisa bertahan di 1.800. Apabila besok masih lanjut turun buat 1.800, lebih oke menurut saya coba tunggu di sekitar garis MA50 untuk entry di sekitar support ini. Dan target swing jangka pendek untuk CDIA menurut saya masih ada potensi selama masih kuat di atas garis MA50 untuk kembali rebound untuk mengetes harga 2000. Nah sekarang saya coba update saham cuan. Saham cuan sebelumnya sempat kita bahas kilas pada video hari Jumat. Dan pas saat itu saya menjelaskan cuan memang hari Jumat melemah. Tapi menarik pelemahan itu tidak ada distribusi. Dan secara teknikal juga sebenarnya cuan masih oke, masih bergerak uptrend. Dan saat ini bisa kita lihat resisten terdekat ada di 2400. Support terdekat ada di sekitar 2200. Jadi saat ini cuan masih bisa bertahan dari rebound dari 2200 sempat mendekati 2400 pada kenaikan hari ini. Tapi penutupan hanya naik 7% lebih ke 2310. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk cuan, asing terpantau malah distribusi. Setelah satu minggu memang terpantau asing sudah mulai keluar dan di broker summary juga terpantau ini tidak ada akumulasi pada kenaikan 7% lebih ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya saham cuan di sekitar 2200, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila cuan ternyata minggu ini masih gagal naik di atas 2400. Dan memang minggu ini cuan kami masukkan ke watchlist barang teman-teman member untuk coba dipantau. Kan cara pergerakan memang ada potensi untuk rebound. Selain cuan, BRPT juga kami masukkan ke watchlist kan memang cara pergerakan masih lumayan. Tapi tetap pertimbangkan jadikan 2400 sampai 2500 untuk target swing. Karena apabila cuan kembali rebound, mencoba untuk break zona ini ternyata gagal, cara pergerakan cuan akan mulai sideways, sehingga masih ada potensi untuk kembali melemah ke 2200 sampai 2100 apabila gagal break 2400. Sekarang kita lihat BRPT. BRPT juga kami masukkan ke watchlist dengan cara pergerakan juga sebenarnya ini masih oke cara tren selama masih kuat di atas 3500 ini belum ada tanda-tanda patah tren. Plus ini juga masih ada akumulasi pada penurunan hari Jumat kemarin. Dan bisa kita lihat hari ini BRPT juga sempat naik di atas 3.850 tapi belum sempat menyentuh 4.000. BRPT ternyata gagal naik dan ditutup di 3.770. Jadi untuk BRPT juga untuk teman-teman hari ini sudah berhasil dapat, menurut saya tetap harus hati-hati karena candle hari ini tidak begitu meyakinkan. Plus bisa kita lihat di broker summary asing juga terpantau masih keluar. Dan di broker summary juga bisa kita lihat ini tidak ada akumulasi, malah terlihat ada sedikit distribusi. Jadi untuk BRPT apabila terpantau besok mencoba naik di atas 3.850 masih gagal, cara pergerakan masih ada potensi salnya untuk kembali turun mengetes support di 3.500. Jadi untuk teman-teman yang hari ini belum sempat trading saham BRPT, ingin coba pantau di entry, bisa wait and see. Bisa buy on breakout apabila BRPT bisa naik di atas 3.800 atau 3.850. Dengan target swing jangka pendek di 4.000. Atau jika ternyata gagal break atau naik di atas 3.800, lebih oke coba tunggu di sekitar 3.500.
Sekarang kita akan coba lihat saham brand. Saham brand bisa kita lihat hari ini malah turun 0,27% ke 9.275. Jadi beda dengan cuan dan BRPT hari ini masih bergerak naik. Brand saat ini kembali gagal naik di atas 9.400. Sekarang lebih dekat menuju support di sekitar 9.000. Dan cara pergerakan brand juga sebenarnya masih oke untuk tren jangka menengah, masih bergerak sangat tren. Tapi untuk tren jangka pendek memang mulai sideways setelah menyentuh harga 10.000. Nah, jika kita perhatikan untuk brand, asing juga sama 2 hari terakhir keluar, tapi secara keseluruhan dalam beberapa minggu terakhir ini asing sebenarnya masih masuk. Dan di broker saham ini juga terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk brand, apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry, misalnya lebih oke coba tunggu di sekitar zona 8.800 sampai 9.000. Selama brand tidak turun di bawah zona ini, cara pergerakan brand masih akan sideways cenderung uptrend. Jadi masih menarik untuk coba pantau di zona ini. Apabila brand 1 minggu di mengetes zona support di masih bertahan dari pun, masih menarik untuk entry. Bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak tembus dengan target lebih jauh di 10.000. Atau swing dengan target terdekat di 9.500 sampai 9.600 untuk target swingnya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.